Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ertazkia Aulia Pasya, NPM 204102081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kromium, yaitu sebagai mikromineral, persembahan untuk mata kuliah metabolisme gizi mikro. Penjelasan kromium. Kromium adalah mineral yang berpartisipasi dalam metabolisme lemak dan glukosa. Lalu kromium terbagi menjadi dua jenis, yakni tripalen dan heksapalen. Yang pertama, jenis tripalen ada di makanan serta suplemen, dan yang kedua, heksapalen adalah kromium yang memiliki racun. Seperti pada besi, kromium memiliki muatan yang berbeda. Cr3+ adalah bentuk yang paling stabil dan banyak ditemukan dalam makanan. Kemudian muatan Cr lainnya seperti Cr6+ bersifat racun. Lalu absorpsi krom naik apabila konsumsi rendah dan turun bila konsumsi tinggi. Cr paling mudah diabsorpsi dan paling efektif bila berada dalam Cr3+. Lalu sumber-sumber kromium terbaik adalah dari makanan nabati. Cr terjadi dalam bentuk tripalen dalam makanan. Kemudian, kandungan kromium dalam tanaman bergantung pada jenis tanaman, kandungan krom tanah dan musim. Kemudian sayuran mengandung 30% hingga 50 ppm. Biji-bijian dan serealia utuh 30 hingga 70 ppm dan buah 20 ppm. Hasil laut dan daging merupakan sumber kromium yang baik seperti daging sapi. Berikut adalah sumber pangan kromium, yakni gandum, jagung, kuning telur, bayam, tomat, brokoli, kacang hijau, dan lain-lainnya. Lalu kebutuhan kromium bagi tubuh menurut angka kecukupan gizi. Kromium aman dikonsumsi oleh siapa saja, mulai dari bayi hingga dewasa. Bayi yang berusia 0,5 bulan dapat mencukupi kebutuhan kromium sehari dengan angka kecukupan gizinya sebesar 0,2 mikrogram per hari. Sedangkan untuk bayi dengan usia 6-12 bulan adalah 6 mikrogram per hari. Kemudian mineral kromium juga kerap dikonsumsi anak-anak dengan kondisi kesehatan tertentu, tapi dosisnya harus tidak lebih dari tingkat asupan adekuat. Untuk anak-anak dengan usia 1-3 tahun, konsumsinya adalah 11 mikrogram, sementara untuk usia 4-8 tahun kebutuhannya yaitu 15 mikrogram. Anak laki-laki yang berusia 9-13 tahun, angka kebutuhannya yakni 25 mikrogram. Untuk usia 14 sampai 18 tahun, kebutuhannya yaitu 35 mikrogram. Sedangkan untuk anak perempuan dengan usia 9-13 tahun, konsumsinya sebanyak 21 mikrogram, sementara yang sudah berusia 14 tahun sampai 18 tahun sebanyak 23 mikrogram. Sedangkan untuk orang dewasa, pria dewasa 19-65 tahun, konsumsinya yakni 30-40 mikrogram, wanita dewasa 20-30 mikrogram. Wanita hamil membutuhkan 35 mikrogram dan untuk lansia lebih rendah lagi. Lalu bagi orang dewasa, kromium setiap hari dianggap aman jika untuk mengobatkan jangka pendek. Dosisnya bisa lebih dari 1000 mikrogram per hari dengan jangka pemakaian 6 bulan. Sementara untuk pengobatan dalam jangka waktu yang lama, konsumsi kromium tetap aman dengan dosis 200-1000 mikrogram per hari. Seperti itu. Lalu di sini ada peran Cr sebagai bentuk insulin. Fungsi Cr di dalam tubuh adalah transformasi kromium menjadi bentuk aktif biologis yang disebut glukosa toleransi faktor. Kompleks inilah yang memfasilitasi interaksi reseptor insulin dengan reseptornya. Aktivitas ini akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas kerja insulin Anderson. Menurut Anderson 2000, reseptor insulin hadir di banyak sel dengan konsentrasi tertinggi di adiposit, sel yang ada di jaringan adiposa, dan hepatosit atau hati. Mekanisme tersebut membuktikan peranan Cr tripalen dalam membantu proses metabolisme glukosa. Cr3 digambarkan dalam meningkatkan sensitivitas reseptor insulin sehingga dapat membuka aliran insulin bersama glukosa memasuki membran sel. Dengan fungsi ini, distribusi glukosa menjadi lancar dan segera dapat diubah menjadi energi bagi penderita diabetes yang disebabkan oleh hambatan metabolisme glukosa. Asupan Cr3 sebagai mikronutrien sangat dibutuhkan.
Demikian pula peningkatan fungsi insulin juga dikaitkan dengan peningkatan profil lipid. Secara keseluruhan, kromium muncul untuk mengurangi kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida dalam darah dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL. Peran lain dari kromium adalah dalam kaitannya dengan metabolisme asam nukleat, bahwa CR3+ terlibat dalam menjaga integritas seperti itu, integritas struktural nukleontide, dan dalam regulasi ekspresi. Selanjutnya ada fungsi kromium. Kromium disebut sebagai glukosa toleransi faktor atau faktor pengendali gula darah. Jadi pada penderita diabetes, fungsi kromium itu sangat penting. Digunakan pada proses pengolahan glukosa menjadi energi, kemudian meningkatkan efisiensi kerja insulin, membantu membakar lemak menjadi energi sehingga menghasilkan berat badan ideal. Lalu fungsi kromium selanjutnya yakni menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kolesterol dan trigliserida. Kemudian yang terakhir yakni meningkatkan massa otot. Untuk mekanisme metabolisme kromium yakni kromium diserap di seluruh usus kecil dengan penyerapan lebih tinggi di jejunum pada asupan makanan normal 10-40 mikrogram per hari. Penyerapan berkisar dari 0,4 hingga 3,0%. Bentuk lain krom hanya diabsorpsi sebanyak 1% dengan penyerapan yang lebih tinggi pada asupan yang lebih rendah. Hubungan terbalik antara asupan dan penyerapan tampaknya menjadi kontrol basal. Mekanisme untuk mempertahankan kadar kromium dalam tubuh, absorpsi dibantu oleh asam-asam amino yang mencegah krom mengendap dalam media alkali khusus halus. Setelah penyerapan, kromium mengikat protein plasma untuk transportasi. Keduanya mentransfer dan albumin mampu mengikat CR yang diserap. Transferin adalah pengikat utama kromium yang baru diserap dan albumin berperan sebagai akseptor dan transporter kromium jika tempat pengikatan transferin tidak tersedia. Bahwa transferin memiliki dua situs pengikatan logam satu terutama untuk besi dan yang kedua terlibat dalam transportasi kromium. Selanjutnya mekanisme kerja kromium 3 sebagai reseptor insulin. Mekanisme kerja CR3 menunjukkan biomolekul yang mengandung CR yaitu LMWCR atau Low Molecular Weight Chromium Binding Substance yang disebut kromodulin yang mempunyai fungsi biologis. Kromodulin tersusun oleh oligopeptid dari glisin, sistein, aspartat, dan glutamat bersama CR3 seperti pada gambar di sini. Kemudian kromodulin berperan untuk melakukan aktivasi reseptor insulin kinase. Mekanisme kerja kromodulin dan aktivitas insulin reseptor kinase digambarkan pada gambar di samping seperti ini. Kemudian bentuk tidak aktif dari reseptor insulin dikonversi menjadi bentuk aktif dengan mengikat insulin. Transferin dalam sel yang sensitif insulin dalam sel tersebut terikat. Dalam sel tersebut, CR terikat pada apokromodulin membentuk halokromodulin. Halokromodulin mengikat reseptor insulin yang kemudian mengaktifasi reseptor kinase. Saat kadar insulin turun, halokromodulin dikeluarkan dari sel dan menggantikan fungsinya. Kemudian, mekanisme transport kromium dalam tubuh. Mekanisme transport kromium dalam tubuh adalah sebagai berikut. Kromium disimpan dalam darah yang diikat pada transferin, kemudian kompleks kromium transferin terhubungkan dengan transferin reseptor dan masuk ke dalam sel yang menjadi tempat terikatnya CR ke kromium ke apokromodulin seperti itu. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari mikromineral kromium, yakni kekurangannya adalah defisiensi kromium adalah gangguan toleransi glukosa dengan kadar glukosa darah tinggi yang ekspresi glukosa dalam urin. Defisiensi kromium menyebabkan resistensi insulin yang ditandai dengan hiperinsulinemia sebagai faktor risiko penyakit jantung. Kemudian ada pula kelebihan dari kromium, yakni kelebihan kromium dapat mengakibatkan hipoglikemia atau gula darah rendah, kerusakan hati, saraf, serta ginjal. Lalu CR juga dalam sebuah diuran dapat mengakibatkan ritme detak jantung menjadi tidak teratur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.